Mengamati sentimen domestik begitu ya. Kita lihat ada demo begitu Ya, dan ini juga mungkin, memberikan setidaknya ada pengaruh bagaimana persepsi pasar ya terhadap betul keamanan berinvestasi ya. Nah betul. kalau Anda sendiri melihatnya untuk, investasi saat ini, iklim investasi, instrumen investasi ini saat ini seperti apa sih? Artinya apakah ada, kekhawatiran begitu dari para investor dan juga pelaku pasar terkait dengan demo-demo yang mungkin terjadi saat Ya, ini? ya, baik. Mungkin pertama dari faktor security-nya dulu ya, ketika berinvestasi ke aset keuangan baik itu perbankan ataupun pasar modal termasuk reksadana, infrastrukturnya sebenarnya cukup lengkap yang untuk menjaga dana investor. Jadi harusnya dari sisi itu relatif rendah gitu resikonya. Nah yang kedua tentunya dari pergerakan pasar. Memang kalau kita lihat hari ini itu koreksi ya. Bisa saja sebagian dipengaruhi oleh faktor 2 hari terakhir ya. Ada kerusuhan di 2 hari terakhir. Namun sebenarnya kalau dari sisi fundamental tadi ya globalnya lagi sangat kondusif. Yang kedua dari faktor valuasi di dalam negeri juga sangat baik gitu. Terus kemudian kalau kita bicara kredit profilnya pemerintah juga masih sangat kuat. Gitu. Maksudnya kita bicara budget defisit masih sangat rendah, masih government masih punya SAL yang cukup tinggi segala macam. Seharusnya itu dari sisi fundamental tidak mengkhawatirkan. Cuman dari sisi saham yang kita perlu tunggu nanti growth di tahun depan yang lebih baik dari tahun ini. Nah, tapi kalau fluktuasi market jangka pendek bisa segala macam dipertimbangkan. Artinya kita rally di pasar saham dan obligasi ini mungkin sebulan terakhir sangat baik kan. Dan misalnya momen ini dimanfaatkan oleh investor untuk take profit sambil dia lebih risk averse di 1-2 hari ini, itu merupakan pergerakan yang sangat wajar menurut saya. Tapi yang paling penting buat investasi adalah investor memahami fundamentalnya gimana. Karena investasi pada dasarnya terutama yang di capital market sebenarnya kan dia jangkanya agak lebih panjang bukan day by day gitu. Jadi in the long term saya rasa fundamentally kita masih sangat intact gitu ya. Baik, karena kalau kita lihat nih yang cukup anomali adalah di tengah demo yang terjadi pada hari kemarin ya kita turut Ya, prihatin dengan apa yang terjadi begitu. betul, Tapi IHSG kita justru merangkak naik begitu ya betul. mencetak rekor barunya. Nah ini juga menarik mungkin Anda memiliki pandangan lain Pak Faras? Iya, menurut saya dengan dua hal yang terjadi tersebut masih dominan yang faktor globalnya. Jadi faktor global masih sangat kuat, terutama dari sejak pidato The Fed terakhir, itu benar-benar mendorong untuk risk on. Jadi investor masuk ke emerging market asset termasuk di Indonesia. Kita cukup beruntung karena kalau di saham kita memang pada saat ini valuasi masih rendah. Jadi misalnya kita dibandingkan US gitu ya, valuasi mereka sangat tinggi gitu dibandingkan kita. Dibandingkan peers regional di ASEAN juga kita termasuk yang atraktif dari sisi valuasi saham. Tapi memang perlu untuk rally lebih jauh perlu katalis lebih lanjut yaitu kita perlu melihat EPS growth di tahun depan udah menunjukkan lebih baik daripada tahun ini, terutama di sektor-sektor yang utama yang besar seperti banks gitu ya. Itu makanya kita lihat dengan potensi BI cut rate ini sebenarnya membuka peluang untuk perusahaan-perusahaan yang interest rate sensitif untuk perform lebih baik di tahun depan gitu. Baik, tapi di tengah situasi yang cukup menantang saat ini mungkin untuk investasi jangka pendek dan juga jangka menengah yang diminati oleh para investor dan juga pelaku pasar dan juga mungkin direkomendasikan Ya. oleh aset manajemen Ya. instrumen investasi apa saja? Ya, kalau di kita sepanjang akhir tahun sebenarnya inflow investasi investor tuh sangat kuat di reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Menurut saya returnnya juga sangat-sangat baik. Jadi kita masih lihat reksadana pasar uang kita dapat hampir 0,5% per bulan. Itu sudah net pajak dan semua expenses. Jadi jauh di atas deposit rate yang ditawarkan. Nah, pendukungnya adalah tadi banyak sekali capital gain yang didapatkan dari instrumen surat utang di dalam reksadana tersebut. Seiring dengan tadi ya demand yang masih kuat terhadap surat utang Indonesia, terus kemudian ada beberapa cut rate, relaksasi dari Bank Indonesia melalui GWM-nya, melalui penyerapan SRB yang diturunkan itu sangat impact ke kenaikan harga di obligasi. Jadi makanya money market fund, short duration bond fund, terakhir ini bergeser ke long duration bond fund yang menikmati capital gain yang sangat baik. Jadi kalau untuk misalnya bicara jangka yang lebih pendek, yang rekomendasi utama tetap ya money market dan reksadana pendapatan tetap. Karena kita lihat potensi untuk memberikan return positif dan ada tambahan capital gain itu masih terbuka sampai tahun depan. Baik, lalu selanjutnya terkait dengan rupiah ya, rupiah di beberapa pekan ini sempat menguat begitu, Ya, tapi juga cukup volatile pergerakannya betul. kembali berada di zona pelemahan namun kembali lagi ke zona penguatan. Nah Anda sendiri melihatnya terkait dengan rupiah saat ini seperti apa?
Iya, kalau saya lihat sih, saya lebih melihat bahwa apa yang terjadi di konsensus ya. Tadi yang saya bilang bahwa sebenarnya orang expect, jadi masih terbelah gitu ya. Sebagian besar very optimis dengan melemahnya US dollar, rupiah kita bahkan bisa menguat sampai 16.000 atau sedikit di bawah itu sampai 2026. Bagian kedua yang lebih konservatif adalah rupiah bisa melemah, tapi pelemahan per tahunnya itu masih di bawah historical, jadi cuma 1% gitu, jadi sangat baik. Nah, dari dua hal itu saya melihat total, jadi kalau kita agregatkan itu skew to positif gitu ke rupiahnya. Resiko nggak mungkin hilang gitu ya, tapi kita lihat nih view orang, terutama investor terhadap rupiah ini masih sangat favorable gitu. Baik, lalu terakhir nih Anda melihat begitu ya untuk dari target-target perusahaan yang ingin dicapai di sisa tahun 2025 ini seperti apa sih? Iya, kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan ya, first half itu in general ya, mau emiten, mau manajer investasi, itu memang agak slow. Tapi begitu memasuki second half, terutama ini sekarang kita di akhir third Q, itu kelihatan bahwa mulai ada pertumbuhan yang lebih baik gitu daripada kuartal-kuartal sebelumnya. Jadi inflow investasi di aset management juga terlihat bertumbuh. Mungkin di first half stagnan gitu kan. Kemudian mulai di third Q kita lihat data industri juga tumbuh gitu. Walaupun mungkin nggak wah gitu, tapi sebenarnya itu udah mulai di atas ekspektasi kita di awal tahun yang lebih pesimistik gitu. Jadi kita berharap sih sampai akhir tahun ada potensi akan lebih baik lagi nih pertumbuhannya. Baik, artinya Anda cukup optimistis begitu Ya, ya bahwa pasar saham dan juga pasar keuangan kita tetap menarik karena betul. ini juga dilihat dari sisi sentimen globalnya yang saat ini Betul. mungkin sedang risk off begitu ya.